lagi sama aku Nabila di JPK Kargo Media. Oke, Oke, siapa nih? Sebelah kiri siapa nih? Ini karena kita konten horor ya. Pertama kalinya ngobrolnya harus bisik-bisik. Oke, hari ini aku Stefan. Jadi teman-teman, di hari ini kita perdana nih melaunching konten terbaru kita, ya kan? Namanya ini untuk segmen horor nih. Segmen horor nih. Jadi di sini nanti kita bakal cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman horor, ya kan? Bisik-bisik Kak. Horor. Oke. Pengalaman-pengalaman horor, dan di episode perdana ini ini kita nggak cari dari Google, tapi aku mau sharing pengalaman hororku. Nanti juga bisa disambung sama pengalaman horornya Kak Nabila ya, boleh ya. Oke, langsung aja ya. Iya, boleh. Langsung aja kita cerita. Langsung aja kita masuk ke cerita. Gimana nih Mas Stefan? Jadi waktu itu mau sharing nih guys. Jadi ceritanya ini kita flashback ke waktu masa kecilku. Jadi itu sekitar masih usia kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi waktu itu ketika aku SD itu aku kan di Malang tuh Kak Bila. Masih piye ya? Iya, masih segini banget, kecil banget ya kan. Segitu banget ya kan. Itu di Malang. Dan di hari itu aku lagi mau ibadah di gereja. Nah, tapi sedikit cerita tuh, ibadahku bukan di hari Minggu tapi di Sabtu, karena memang di hari Minggu gedung gerejanya itu penuh gitulah, penuh. Jadi kebagiannya di hari Sabtu buat ibadahnya. Nah, tempat gerejanya aku rahasiain nih guys. Tempat gerejanya untuk menjaga privasi aku rahasiakan. Nah, singkat cerita, ibadah tuh. Gerejanya itu nggak besar Kak Bila, gerejanya itu cukup kecil, nggak yang besar banget, yang gedungnya mewah banget, enggak. Jadi ada 4 baris, 2 baris ini yang mengarah ke mimbar, 2 baris utama sini. Nah, sama ada yang sisi sayap ini, kiri dan kanan situ tuh. Nah, aku duduk yang di sebelah kiri sini, sebelah kiri menghadap ke jendela tuh waktu itu. Nah, juga for your information guys, lokasi gerejanya itu tuh memang kalau ketika maghrib menjelang malam. Suaranya suara apa itu? Terus ini ada suara guys. Tiba-tiba ada suara ya. Jadi ketika malam gerejanya itu memang lokasi areanya itu memang sepi. Jadi lumayan sepi, lumayan hening banget, dan juga warga-warga di sekitar situ kalau malam itu memang sudah nggak terlalu beraktivitas lah di daerah situ, karena memang cukup bening lah intinya kayak gitu. Nah, uniknya di sebelah gereja itu tuh ada gudang Kak Bila, ada pergudangan gitu, dan bangunannya tuh cukup lama kayak gitu, cukup menyeramkan lah intinya, kayak bangunan Belanda gitu. Betul banget kayak gitu. Dan ditambah yang bikin makin sedepnya adalah di situ itu tuh ada banyak banget di sekitar bangunan-bangunan itu pohon-pohon tua, pohon-pohon besar yang daunnya rindang banget, pohonnya rindang banget. Nah, namanya anak kecil ya kan, tentu kita juga percaya bahwa anak kecil itu masih suci, masih belum ngerti apa-apa, ya kan. Bisa melihat. Iya, betul gitu ya. banget, bisa melihat kayak gitu-gitu. Nah, ketika masih firman ya, masih ibadahnya masih berlangsung, aku tuh tiba-tiba memalingkan wajahku ke arah jendela. Aduh, aku ndedek guys, ini sebelahku betul. arah jendela tuh waktu itu. Nah, ketika ke arah jendela, aku melihat ke arah yang gudang itu tuh. Arah gudang, ketika pas di malam hari itu di arah gudang itu, di situ bener-bener aku melihat pocong gitu. Allah Akbar, aku paling nggak bisa. Jadi di situ tuh ada pocong teman-teman, dan itu yang sampai
sampai teringat sampai di usia sekarang ini. Boleh nggak tukar dulu kita deh? Oke, boleh, mau tukar. Soalnya Ya, boleh. guys, ya. Jadi, tapi hati-hati Kak, di sini jendela. Di situ jendela tuh. Aduh, maaf ya guys, ini saya takut tanggapin ada konten horor ini jadi, aduh ya lanjut Mas Stefan. Nah, di situ aku ketemu pocong tuh, ya kan, ketemu pocong. Dan aku paling inget banget itu di benakku sampai sekarang mukanya tuh hitam dan hancur banget, Aku sumpah. nggak ngebayangin. nggak Dan jelas, yang jelas. paling bikin nggak bisa terlupakan memorinya di otak aku sampai usia sekarang ini itu tuh dia tuh pas di bawahnya lampu dan juga pas di bawahnya pohon-pohon gitu. Aku lihat gitu sejenak ya beberapa detik lah ya. Langsung aku palingin mukaku lagi ke sebelahku kan waktu itu orang tuaku ya. Sorry. Nah, ketika aku sudah nggak kuat, terus aku berusaha lihat lagi, udah hilang tuh. Serius. Itu pengalamanku. Karena jujur ya guys ya, selama aku hidup, biasanya kalau aku dengar cerita-cerita orang-orang yang udah dewasa, lihat lihat pocong, lihat ini kayak ya oke, tapi ketika itu kan pengalamanku masih kecil banget dan ya bisa melihat itu tuh, dan ya akhirnya sampai sekarang aku tuh berkesimpulan bahwa ya memang sebangsa mereka itu tuh memang ada ya di sekitar Ada, kita, pasti ya. ada. Pasti ada. Dan hidup berdampingan dengan kita. Betul, dan tinggal kitanya tuh yang gimana tuh menyikapinya ya kan. Tinggal kita yang gimana menyikapinya. Cuman kalau boleh request tuh di saat itu seandainya film The Nun itu sudah keluar ya kan, yang suster-suster yang sangar-sangar itu ya mungkin lebih baik muncul itu aja ya kan daripada pocong kan, lumayan serem kan. Berarti lebih serem hantu apa The Nun itu? Falak. Kan? Falak ya lebih kan. serem Falak. mana? Pocong apa falaknya? Dua-duanya sih ya. Aduh. Dua-duanya ya kan. Aduh, aku nggak bisa guys diceritain. tapi gitu. itu pengalaman aku. Nah, menurut Kak Bila nih, kira-kira kalau pendapat Kak Bila, mereka itu sebenarnya ada nggak sih menurut kamu? Aduh, aku nggak bisa berkata-kata dari tadi. Kalau menurut kamu ada nggak sih menurut kamu? Ada, menurut aku ada. Dan Oke. for your information aja, aku paling tidak bisa sama hantu itu. Gitu ya. Kenapa tuh? Kenapa Kak ada pengalaman khusus atau gimana dengan hal-hal seperti itu? Gak ada pengalaman khusus ya, dan jangan sampai ada pengalaman nauzubillah min dzalik, jangan sampai amit-amit cabang bayi, jangan sampai. Tapi kalau zaman kecil dulu pernah nggak enggak lihat merasakan kayak gitu? Alasan aku paling takut sama yaitu hantu itu karena itu paling relatable gitu sama ya kayak agama gitu-gitu kan. Oke. Terus kan di film-film horor gitu kan kayak banyak yang apa namanya kayak misal sholat gitu. Oke. Terus habis itu ya begitulah pasti sholat mereka tahu, dan itu Terus ketika tadi kamu bilang sholat, terus pas berdiri lagi gini, scene-nya udah beda gitu ya? aku tuh membayangin pasti, aduh. Jadi tadi dia bilangnya ketika sholat ya kan. Berarti kamu ada pengalaman nggak ketika sholat terus tiba-tiba merasakan hal kayak gini? Iya, ada. Iya, ada. Oke, gimana tuh, ceritakan tuh. Ini pengalaman juga nih, gimana tuh? Ada dong, yang pasti sobat-sobat juga kayak muslim pasti pernah kan. Nah, itu Gimana kalau kamu? Ya kalau misalnya sholat gitu ya. Terus tuh tiba-tiba kayak merinding, ini kok kayak ada yang ngeliatin. Nah, itu biasanya pas udah biasanya tuh kalau misalnya udah sholat itu pasti kalau udah merinding aku langsung baca An-Nas. Itu sudah pasti langsung baca An-Nas. Terus habis itu kalau misalnya merindingku nggak hilang-hilang, aku langsung lari sholatnya batal. Nggak diselesain dong sholatnya? Enggak, lari ke kamar ayah mama, habis itu minta temenin. Itu solusi dari saya. Oke. Gitu. Nah, itu kalau boleh tahu tuh, ketika merasakan merindingnya itu biasanya pas sholat apa? Apakah
sholat tahajud ya, sholat yang tengah malam itu ya. itu kamu merasakannya di ketika itu atau gimana? Atau sholat subuh? Sebenarnya ya ini antara subuh sih biasanya, karena subuh kan gelap. Masih gelap. Tapi ya gitulah, aku ini katanya nih, aku ini orangnya peka akan hal-hal seperti itu, tapi ya aku tidak mau dan tidak akan pernah mau untuk diliatin begitu ya. Peka kayak ya merinding tipis, merinding nyoy ya, merinding gemes ya. Iya, dan paling nggak bisa pokoknya aku sama hantu itu. Gitu, oke. Nah, lalu sedikit nih Kak Bila, ngobrolin soal hantu-hantu yang memang jadi cerita legendaris dari masyarakat tuh. Selain pocong atau mungkin ada nggak sih yang lainnya yang kamu, ini serem banget sih ini kayak. Ini gini nih Sobat JPK, kapan hari itu sempat viral di tahun kapan ya? Pokoknya setelah COVID kalau nggak salah. Itu sempat viral lagi di TikTok. Itu bahwa ini tentang toun. Apaan tuh? Aku belum pernah dengar. Toun itu jadi kayak semacam bahasanya, kalau di tiap-tiap daerah penyebutannya mungkin beda ya. Aku kurang paham juga, tapi kalau di daerahku penyebutannya itu toun. Nah, si toun ini jadi istilahnya kayak wujudnya apa? Kayak keranda gitu. Jadi ada yang bilang itu keranda terbang. Ada yang bilang itu pocong, ada yang bilang genderuwo. Jadi modelannya itu kayak misal malam-malam, misal pintu kalian ditok-tok gitu. Itu terus itu tuh katanya nggak boleh disautin. Misalnya tok nggak boleh siapa gitu. Jangan jadi sautin, apalagi sampai dibuka pintunya. Karena kalau dibuka, mitosnya itu kamu bakal ditarik, bakal keikut gitu ke alam lain. Iya, ada yang gitu katanya masuk kayak keranda gitu. Aduh. Serem sih. Dan keluargaku pada saat momen viral-viralnya toun itu sempat parno juga. Jadi satu keluarga itu tidur semua ngumpul di satu kamar. Jadi keruntelan ya? Keruntelan, bahasa Jawanya keruntelan. Oke. Itu tahun setelah COVID? Iya, berarti tahun berapa tuh? 2020 dong. 2020-an. COVID kan 3 tahun Kak, ya sekitar 21 atau 22 ya. Itu penasaran sedikit nih tentang itu tuh. Nah itu kenapa tuh kok bisa tiba-tiba dia langsung viral gitu? Apakah dia punya akun TikTok atau gimana? Enggak dong. Gimana? Itu viralnya karena memang ada video. Ada video di salah satu rumah yang diketok tuh, tok gitu, terus dibuka, dan pas dibuka itu posisi direkam ya. Dan itu ngetoknya itu Allahu Akbar. Gimana ngetoknya? Ngetoknya tuh nggak kayak yang di video TikTok.